kembali di Sindo Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang. Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian hadir dalam rapat terbatas membahas program Koperasi Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Yandri menjelaskan akan melaporkan sejumlah hal terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pihaknya sudah mengedarkan surat edaran perihal pembiayaan notaris. Untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh program BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membawa Indonesia menuju swasembada bahan bakar minyak dalam 5 tahun mendatang. Presiden menyebut kemandirian energi merupakan strategi pertahanan nasional. Prabowo optimis Indonesia bisa mewujudkan swasembada BBM yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit sehingga Indonesia tak perlu impor BBM. Kelapa sawit saat ini juga menjadi komoditas strategis yang banyak diminati berbagai negara, termasuk Mesir, Pakistan, India hingga Eropa. Prabowo menegaskan swasembada BBM harus dilakukan karena tak ingin Indonesia menjadi negara yang lemah dan bisa diatur bangsa lain. Dengan swasembada BBM, Indonesia juga bisa menghemat anggaran. Pasalnya setiap tahunnya Indonesia melakukan impor BBM hampir 40 miliar US dollar. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu impor BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita impor BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu impor. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Pemirsa, petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Mereka bahkan rela membayar hingga 150 juta rupiah untuk bisa melaksanakan haji dengan visa ziarah. Sekitar 30 warga negara Indonesia yang terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah terdeteksi petugas pelindung jemaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tak mengantongi visa resmi haji. Mereka mengaku berasal dari Madura dan dengan sadar akan berhaji menggunakan visa ziarah, bahkan membayar hingga 150 juta rupiah. Visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke Mekah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji akan diberikan sanksi tegas. Mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji.
Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa yang tidak resmi. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Garuda Indonesia menyiapkan 13 pesawat, 562 awak kabin, dan 96 pilot untuk melayani penerbangan ibadah haji tahun ini. 13 pesawat yang disiapkan untuk penerbangan ibadah haji ini terdiri dari 6 pesawat Garuda jenis B777-300ER, 2 jenis pesawat A330-900, dan 5 pesawat A330-300. Selain itu, Garuda juga telah menyiapkan 1 pesawat cadangan dengan jenis A330-300 dan menyiapkan 562 awak kabin dan juga 96 pilot. Sementara dari 7 embarkasi di seluruh Indonesia, Garuda Indonesia akan menerbangkan calon jemaah haji ke Tanah Suci sebanyak 246 kloter. ...780 jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur hari ini. Calon jemaah haji ini akan melakukan pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Jumat. Jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Calon jemaah haji ini tiba pada pukul 8 pagi untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Dijadwalkan terdapat 2 kloter dengan total 780 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Para jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju ke Tanah Suci pada esok hari. Hari pertama konklav, belum ada paus terpilih. Asap hitam pun masih membumbung dari Kapel Sistina tempat konklav berlangsung. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.